Kalau saya kan dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan secara demokratis, jadi tidak bisa saya harus berhenti dengan tuntutan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, mencela mencele, sore bele esok tempe. Ini model-model kayak cokower nih yang terjadi di Pati. Ya, bagaimana bisa ini bupati sudah menyatakan mundur tanggal 15 ini, ternyata nggak jadi mundur, ya. Dia bersikukuh dengan jabatannya, alasannya dia dipilih rakyat. Loh, yang menurunkan kan rakyat, ya kan? Tidak ada ormas tertentu dan tidak ada kelompok tertentu, semua lapisan masyarakat. Nah, sekarang ini pemirsa, warga Pati diprank ya oleh Bupati Pati Sudewo. Katanya mundur, ternyata cuma hoak ya. Awedus ya. Sudewo itu dibalik wedus gitu, ngeprank pendemo ya, lanjut ke jilid 2, lengser tapi bohong. Wah, kemudian ini menjadi ramai banget pemirsa tentang apa yang akan terjadi pada 20 Agustus nanti. Kalau dilihat dari semangatnya orang Pati, dan mungkin memang juga tidak bisa ya berjuang sekali langsung berhasil gitu kan ya. Berarti jilid 2 lanjut geger geden-geden ya. Geger geden-geden itu rusuh besar-besaran. Kemungkinan memang Pati ini membara. Tetapi kenapa sih sebenarnya Sudewo itu setelah menyatakan di depan masa pendemo yang jumlahnya ratusan ribu itu, kemudian mengatakan lagi di kesempatan yang berbeda setelah para pendemo pulang itu, kemudian dia mengatakan saya nggak jadi mundur kok, saya dipilih demokrasi dan lain sebagainya. Ini tampaknya adalah juga tekanan dari pusat ya. Pertama, pernyataan dari Prabowo itu mengisyaratkan bahwa sangat disayangkan demo untuk melengsarkan Bupati Sudewo, tetapi ini bisa jadi juga diterjemahkan oleh anak buahnya dalam bentuk nasihat. Wah, Sudewo, kalau ente mundur, maka akan terjadi gerakan lagi, ya, yang lebih serius akan meremen ke berbagai tempat yang lain. Itu, ya. Yang kedua, datangnya komentar-komentar dari Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri, ya. Nggak bisa dong, menteri itu dipilih oleh rakyat dan lain sebagainya. Isinya adalah bahwa Sudewo harus bertahan bagaimanapun caranya. Kayaknya seperti itu yang terjadi. Jadi mundurnya Sudewo bisa jadi adalah tekanan karena ketakutan dari pemerintahan pusat. Takut banget pemerintahan pusat itu karena keberhasilan dalam demonstrasi yang ada di Pati itu akan memberikan percikan api yang bisa membakar bukan hanya daerah-daerah yang lain, tetapi juga menggoncang pemerintah pusat. Ya, sementara tampaknya Prabowo ini overestimate gitu loh, ya. Kalau dia itu ngomong itu masih disangkanya, kalau dia ngomong itu rakyat mendengar gitu loh. Tetapi ya saya kira Prabowo harus mulai menyadari ya, semua komentar yang dibuat oleh Prabowo itu tidak ada yang respon secara memadai. Seorang presiden komentarnya diabaikan, termasuk 17 Agustus nanti ini ya, rakyat diminta berhenti melakukan sesuatu dari pukul berapa dan lain sebagainya. Diminta oleh seorang presiden, yang nonton itu berapa? Cuma 1000, padahal sudah sekian jam yang lalu. Jadi kayak sudah nggak ada artinya. Karena apa? Cuma omon-omon Prabowo itu gitu kan. Nah, ini ketakutan-ketakutan yang ada di pemerintahan pusat. Karena pemerintahan pusat juga menghadapi satu dilema yang sangat berat, ya. Ya, ini kalau sampai gagal bayar terhadap utang-utangnya itu, ya 1 tahun ini 800 triliun berapa yang harus dibayar,
Maka ya satu-satunya cara untuk itu adalah semua APBN masuk ke sana dan yang mestinya untuk daerah dikatakan kamu cari sendiri aja. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintahan daerah untuk nyari duit sendiri? Ya akan menekan rakyatnya, itu pasti akan seperti itu. Dan inilah yang terjadi di Pati, di daerah-daerah yang lain. Ini rekomendasi dari pemerintahan pusat. Walaupun ada yang mengklaim, wah, Bupati Pati menaikkan PBB itu tidak konsultasi dan tidak ngirim pemberitahuan ke pemerintahan pusat. Nggak perlu, instruksinya dari pusat, ya daerah suruh cari sendiri, kan begitu. Nah, ini menjadi persoalan yang sangat serius karena tampaknya Pati juga sudah kepalang basah dan kabarnya memang mau gede-gedean sekalian. Ya kita lihat aja apa yang bakal terjadi di Pati itu. Ya, bisa ngeri ini situasinya pemirsa, karena kalau lihat semangatnya Pati, ya awal mula yang memicu gelombang demonstrasi yang besar ini kan ketika bupatinya arogan dan Pati tidak senang dengan itu. Sekdanya arogan, langsung dilawan. Ente itu pelayan, bupati, sekda, presiden itu pelayan. Dan sekarang ada seruan, jangan sebut mereka pemerintah. Perintah siapa? Gundul apa? Kan gitu. Yang diperintah itu siapa? Rakyat lah yang memerintah pelayannya. Lah kok aneh-aneh gitu kan? Kalau nggak becus menjalankan negara ini ya bubar gitu loh, mundur gitu. Ya, mana ada alasan-alasan dipilih rakyat? Ya dipilih sembako lah. Dan ini sebetulnya juga catatan bagi para termul-termul itu ketika dia memilih seperti yang dipilihkan oleh Jokowi. Kemana arah telunjuk Jokowi, ikuti. Sekarang Jokowi memberikan telunjuk supaya rakyat itu semakin sengsara. Mau diikuti juga. Ya, sekarang tinggal termul kecil-kecil itu. Ya, sudah nggak ada orang di belakangnya Jokowi itu. Dan tampaknya pendemo ini pun juga sebetulnya dekat dengan Jokowi, tapi balik arah. Kayaknya mungkin menyadari bahwa Jokowi itu seperti itu dan harus dilawan rame-rame. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.